Nah, untuk karbu tuningan saya, di sini pasti tidak kita bikin coak-coak seperti ini ya. Ini adalah bekas coakan pada bagian belakang Venturi ya. Ini entah gunanya apa karena katanya untuk menghilangkan ngeses ya. Saya juga agak paham tentang teori coakan-coakan seperti ini ya. Akhirnya ini sudah kita tambal ya. Kita tambal pakai rem porting, kita kembalikan semula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel Official Mekanik Bos. Oke guys. Nah, kalian harus simak videonya sampai selesai supaya kalian tidak salah yang namanya informasi dalam yang saya berikan ya. Simak terus videonya, jangan di skip-skip, jangan lupa dibantu untuk like-nya, subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang akan saya bikin ya. Nah, di sini untuk karbu tuningan saya ataupun yang memperbaiki karbu sekalian dituning ya, itu kita menerapkan sistem yang namanya kinerja dari fungsi jarum ya. Karena fungsi jarum ya, di sini fungsi jarum adalah untuk mengatur yang namanya volume bahan bakar, mau basah mau kering itu diatur oleh ini ya. Dan tentunya penunjang dari selain pemasok bahan bakar ya, itu ada yang namanya pilot jet dan main jet ya. Nah, tetapi yang lebih kunci dari utamanya untuk memasok atau mengatur volume bahan bakar itu ada pada jarum dan juga yang namanya head nozzle ya. Nah, seperti contoh kasus karbu yang di tengah ini ya. Ini orangnya mengirimkan karena untuk kendalanya itu ya gak enak sekali guys ya. Ini ternyata saya cek ya, untuk jarumnya masih menggunakan jarum bawaan dari PWK-nya. Nah, yang disalahkan di sini, ini kenapa pada bagian belakang ini dicoak ya. Nah, ini coakan ini sudah kita tambal pakai lem porting ya. Nah, saya gak ngerti siapa yang menerapkan sistem dari coakan seperti ini ya. Dan fungsinya itu untuk apa, saya juga kurang paham ya. Katanya ada yang bilang, untuk ownernya ini sendiri bilang, untuk menghilangi yang namanya ngeses mas. Ngesesnya itu kalau dicoak seperti ini bakal berkurang. Nah, setelah saya coba sebelum saya tuning ya, saya pakai karbunya tanpa saya apa-apakan. Itu untuk langsamnya memang kering, tapi lama-kelamaan karbunya bandang ya. Karbunya lama-lama bandang, langsamnya itu naik sendiri. Langsamnya kering. Ketika langsung digas, dibetot, itu ngok ya. Makanya kenapa setiap karbu tuningan saya itu gak pernah saya coak yang namanya Venturi ini. Bisa kalian lihat, ini adalah PWK KTC ukuran 28. Nah, nih bersih, gak ada coakan. Di sini juga ada karbu PWK CPUN yang tutup bulat. Di sini sudah kita tuning, gak kita coak-coak tuh ya. Kita gak merusak karbunya. Lihat sendiri, bisa lihat aja video saya dari awal saya meriset karbu ya. Itu tetap sampai sekarang yang saya terapkan, yang saya gunakan itu saya mengcustom jarumnya ya. Gak kita apa-apakan karbunya, gak kita coak ya. Dan juga ada teori terbaru ya. Tetapi hal itu sudah saya pernah riset sebelum saya membuka jasa tuning karbu ya. Untuk pada bagian skep, di sini dicoak sedikit pada bagian lengkungan itu ya. Itu katanya pada bagian cutaway-nya dicoak semakin lebar supaya pasokan angin yang masuk ya itu lebih banyak. Jadi mengurangi yang namanya RPM bawah basah dan juga langsamnya yang terlalu basah. Akhirnya di cutaway. Itu juga saya pernah terapkan ya. Setahun lalu sebelum saya buka jasa tuning sudah saya terapkan hal itu ya. Memang untuk RPM bawahnya enak ya. Langsamnya juga enak. Tetapi untuk kendala karbu ngok itu masih belum teratasi guys ya. Nah, makanya kalian bisa lihat pada video saya dari saya bikin video YouTube ini, saya tetap menerapkan untuk jarumnya dicustomkan sesuai dengan spek motor kalian ya. Jadi dari tahun lalu ya, sebelum saya menjasa tuning, buka jasa tuning, sampai sekarang saya tidak menerapkan dan tidak berubah-ubah cara untuk mentuning karbu ini. Kalian bisa pikir pakai logika kalian ya. Ini untuk karbunya, PWK ini kan dibutuhkan atau
karbu racing ya. Karbu racing ya. Kalian pasti tahu lah istilah yang namanya racing. Untuk balap ya, untuk kompetisi, bukan untuk harian. Nah, makanya untuk itu, untuk jarum dari bawaan karbunya itu dibikin untuk spek motor balap, Bu. Untuk motor kompetisi, tidak disarankan untuk motor harian ya. Nah, ketika kalian masih pakai jarum bawaannya, cuma kalian modal ganti pilot jet dan main jet, ya tetap gak bakal enak kalau dipakai harian, dipakai touring guys ya. Bakal berebet di RPM bawah. Makanya untuk itu kita tuning karbunya, kita customin jarum supaya bisa dipakai karbunya ini untuk harian ya. Sebagai contoh aja kita punya bahan karbu PWK Keihin ya. Itu masih belum kita papakan ya. Kita lihat dulu untuk karbunya ya. Nah, ini karbu PWK Keihin. Di sini pada dusnya sudah tertera guys ya. Racing karburator. Berarti karbunya bukan karbu standar. Dan juga di sini pada bagian karbu ya. Di sini ada tulisan motorcycle race use only, atau bahasa Indonesianya untuk penggunaan motor race atau motor balap. Nah, ketika kalian cuma modal gonta-ganti pilot jet pakai ini ya. Ya gak enak tuh guys kalau dipakai harian guys. Makanya untuk itu kita buka jasa tuning supaya karbu racing ini bisa dipakai harian. Jadi kita ya di sini kalian bisa pakai pikir logika aja. Ini karbu sudah diproduksi, sudah dibikin, sudah direset sama pihak pabrikan sedemikian rupa. Akhirnya ya kalian iseng-iseng lah, namanya orang Indonesia ya. Iseng-iseng namanya orang Indonesia, ya ininya dicoba lah. Gak tahu lah ngapain, ininya juga dicoba ya, gak tahu juga ngapain ya. Untuk karbu tuningan saya ya gak kita coba-coba. Kita tetap menggunakan standar pabrik seperti ini. Cuma kita customkan yang namanya jarum yang mengatur volume debit bahan bakar. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.